Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai teori pembangunan dan keterbelakangan dalam mata kuliah Teori Politik IPM 4215. Pemirsa dan khususnya teman-teman mahasiswa, ada dua subtopik di dalam topik kuliah kita kali ini. Subtopik yang pertama adalah mengenai teori pembangunan, sedangkan subtopik yang kedua adalah teori keterbelakangan atau ketergantungan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, teori pembangunan atau lazim juga disebut sebagai teori modernisasi. Nah, teori modernisasi atau teori pembangunan ini muncul berkembang dengan pesat sejak tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an itu berkembang dengan pesat apa yang dikenal sebagai teori pembangunan atau teori modernisasi. Nah, bagaimana asal mulanya, mengapa muncul teori pembangunan? Jadi asal mulanya adalah kehidupan global setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sebagaimana kita ketahui, setelah Perang Dunia Kedua itu muncul banyak sekali negara merdeka di kawasan Asia, kawasan Afrika, kawasan dunia lainnya, negara-negara yang sebelumnya dijajah oleh penjajah pada umumnya bangsa Eropa. Misalnya kita dijajah oleh Belanda, juga sempat oleh Jepang sedikit. Filipina dijajah oleh Spanyol, dijajah oleh Amerika Serikat. Malaysia dijajah oleh Inggris dan seterusnya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu banyak sekali negara yang mengalami kemerdekaan. Masa kolonial selesai, kemudian masuk pada masa merdeka. Nah, setelah berlangsung katakanlah 10 tahun, satu dekade, maka muncullah fenomena di mana sebagian negara bisa lebih maju dengan cepat, tapi sebagian negara yang lain itu sangat lambat perkembangannya. Nah, fenomena inilah yang kemudian diteliti oleh ahli-ahli ilmu sosial pada tahun 50-an, tahun 60-an itu. Dan ditemukan bahwa atau diasumsikan bahwa kemajuan dan keterbelakangan itu ada hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan kultur, ada hubungannya dengan misalnya tingkat pendidikan masyarakat suatu negara, misalnya tingkat kehidupan sosial ekonominya, misalnya tingkat kesejahteraannya, dan seterusnya. Dengan kata lain, faktor-faktor yang sifatnya budaya itu diasumsikan atau dianggap sebagai penyebab ketertinggalan, penyebab keterbelakangan, penyebab kemiskinan, penyebab mengapa suatu negara lebih lamban kemajuannya dibandingkan negara lain. Nah, intinya demikian. Jadi
teori pembangunan atau teori modernisasi itu beranggapan bahwa kualitas SDM, sumber daya manusia yang ada pada suatu negara itu sangat menentukan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Kalau pendidikannya baik, meningkat, ekonominya baik, meningkat, maka pembangunannya menjadi lebih cepat, kemajuan yang dicapai menjadi lebih cepat, modernisasi yang dialami juga menjadi lebih cepat. Jadi pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi selalu dipandang ke dalam tahap-tahap perubahan. Tahap-tahap perubahan dari katakanlah suatu masyarakat yang tadinya sangat bergantung pada pertanian, lama-kelamaan masyarakat itu akan tumbuh sebagai masyarakat industri, kemudian setelah itu akan tumbuh sebagai masyarakat yang pasca industri. Itu tahap-tahap pembangunan di dalam teori pembangunan. Akibat asumsi tadi, jadi pada tahap tradisional mayoritas pekerjaan masyarakat itu katakanlah petani. Kemudian pada tahap selanjutnya pekerjaan masyarakat itu di industri, kemudian di bidang jasa dan seterusnya berkembang. Nah, oleh sebab itu di dalam teori pembangunan itu memang indikator kemajuan yang pokok itu adalah apa yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Jadi titik tolak kemajuan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian seberapa banyak barang, jasa, dan juga konsumsi itu mengalami peningkatan tuntutan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Konsumsi meningkat, investasi meningkat, perdagangan meningkat, itu otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, walaupun demikian, teori tentang pembangunan atau teori mengenai modernisasi ini juga mengalami semacam penolakan, mengalami evaluasi, mengalami kritik. Salah satu kritik yang paling utama nanti akan kita bahas di bagian kedua adalah dalam bentuk teori ketergantungan ya, atau teori keterbelakangan. Tapi intinya adalah bahwa teori pembangunan ini bertolak dari pandangan bahwa kalau masyarakat itu malas, ya akan selamanya miskin. Intinya demikian. Kalau masyarakat itu malas, selamanya akan miskin, tidak maju-maju. Kalau pendidikannya tidak memadai, tidak sekolah, atau cuma sekolah dasar atau sekolah menengah, maka tidak akan maju-maju, tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Nah, nanti kita akan lihat bahwa asumsi-asumsi semacam ini dibantah di dalam teori ketergantungan atau keterbelakangan. Nah, sekarang kita memasuki subtopik yang kedua mengenai teori keterbelakangan atau teori ketergantungan. Nah, asumsi di balik teori ketergantungan atau keterbelakangan ini adalah bahwa kemiskinan suatu negara, suatu masyarakat itu bukan disebabkan oleh kemalasannya, bukan disebabkan oleh semata-mata oleh tingkat pendidikan dan juga perkembangan sosial ekonominya, tapi
lebih ditentukan oleh sejauh mana masyarakat itu, negara itu mengalami eksploitasi secara ekonomi oleh kekuatan-kekuatan kapital, oleh kekuatan-kekuatan modal, kekuatan modal yang sifatnya global. Jadi dengan demikian, teori ketergantungan atau keterbelakangan ini mendasarkan asumsinya pada adanya ketimpangan dalam hubungan antar negara, ketimpangan akibat penguasaan modal oleh sekelompok negara maju dan sebaliknya sejumlah negara mengalami eksploitasi oleh negara maju. Nah, akibat eksploitasi yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga atau dalam bahasa lain itu dialami oleh negara-negara sedang berkembang ini, makanya yang muncul kemudian adalah semacam ketergantungan negara-negara dunia ketiga pada negara maju. Ketergantungan dalam hal apa atau kepada apa? Ketergantungan pada teknologi. Teknologinya mesti diimpor, mesti dipakai apabila ingin lebih maju. Kemudian ketergantungan pada modal. Ketergantungan pada modal menjadikan negara-negara dunia ketiga atau yang sedang berkembang ini menjadi negara pengutang. Jadi ketergantungan pada utang. Dan sumber utangnya tentu saja adalah negara-negara maju yang memiliki teknologi, yang memiliki kapital lebih banyak, dan memiliki penguasaan informasi yang lebih baik dibandingkan negara sedang berkembang. Dengan demikian atau dengan kata lain, kalau suatu negara itu miskin, sebetulnya bukan semata-mata disebabkan oleh masyarakatnya yang malas atau masyarakatnya yang tidak sekolah. Tapi kemiskinan itu bisa jadi disebabkan oleh eksploitasi yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Eksploitasi secara ekonomi tentu saja ya, melalui penguasaan sumber daya alam, penguasaan modal, penguasaan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini menghasilkan kompetisi yang tidak seimbang, kompetisi yang timpang antara negara maju dan negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kenapa menghasilkan ketimpangan? Sebab bagaimanapun negara maju itu sengaja menciptakan ketergantungan itu untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup siapa? Ya, kelangsungan hidup kapitalisme itu sendiri. Sebab di balik eksploitasi ini yang akhirnya berkuasa adalah kapitalisme global, yaitu kaum pemilik modal yang menguasai negara-negara maju, yang dengan penguasaan itu bisa mengeksploitasi negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga, sehingga
tercipta situasi ketergantungan yang tanpa ujung sebetulnya. Tanpa ujung. Kenapa tanpa ujung? Sebab peluang bagi negara sedang berkembang untuk meningkatkan posisinya, katakanlah menjadi negara maju, itu juga agak terbatas. Selanjutnya, saya ingin mengemukakan pada bagian selanjutnya bagaimana sesungguhnya kita melihat implikasi teori pembangunan di satu pihak dan teori ketergantungan di pihak lain dalam kehidupan yang nyata, khususnya dalam kehidupan kolektif kita. Nah, dampak teori ketergantungan itu sebetulnya bisa dilihat pada fakta mengenai fenomena bangsa kita misalnya. Nah, fenomena bangsa kita saat ini kan segala sesuatunya itu diimpor, semua bahan pangan, mulai cabai, kedelai, gula, segala macam, sampai singkong pun kita impor. Nah, apa yang salah? Padahal negeri kita sangat kaya. Ada hujan sepanjang tahun, ada matahari sepanjang tahun. Kenapa toh negara yang begini kaya mesti mengimpor cabai, gula, kedelai, segala macam dari negara lain? Ini adalah dampak dari ketergantungan itu. Ya memang di sisi lain ini ketidakmampuan atau kegagalan pemimpin-pemimpin kita ya. Kegagalan pemimpin-pemimpin kita mengelola potensi sumber daya alam, memanfaatkan peluang dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dalam konteks topik kita atau dalam konteks kuliah ini adalah dampak dari ketergantungan negara-negara dunia ketiga pada negara maju tadi akibat ketimpangan dalam penguasaan modal, ketimpangan dalam penguasaan teknologi, dan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya yang lain. Mungkin itu beberapa pokok yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan teori pembangunan dan teori keterbelakangan juga ketergantungan. Pemirsa, khususnya teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan teori pembangunan dan keterbelakangan dalam mata kuliah teori politik IPEM 4215. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Selamat belajar dan sukses.